Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala nashkurullah ta'ala ala ni'amih fi hadhil munasabah insyaallah ta'ala nuwasilu darsan nahwi min kitabi syarhi Alfiyat ibn Malik li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Alfiyah kita. Sekarang kita masuk bait yang keempat. Kita masih di Muqaddimatun Nazim, masih di pembahasan muqaddimah ya, sekitar 7 bait pertama ini muqaddimah dari An-Nazim dari Ibnu Malik. Baik, kita langsung saja. Qala An-Nazim rahimahullahu ta'ala tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Tuqarribul aqsa ya, hadal bait ya, fi hadal bait tausifun aw sifatun li hadhihi al-manzumah. Sekarang Syekh di sini ingin menyebutkan deskripsi atau sifat dari manzumah yang beliau tulis ini, nazam alfiyah yang beliau tulis ini. Beliau mengatakan bahwasanya alfiyah yang beliau tulis ini tuqarribu al-aqsa. Tuqarribu artinya mendekatkan. Al-aqsa di mana al-ab'ad ya, al-ab'ad yang paling jauh. Tuqarribul aqsa mendekatkan sesuatu yang jauh, bermakna memudahkan sesuatu yang sulit. Nahwu adalah sesuatu yang sulit. Para ulama mengatakan an-nahwu bab awwaluhu ya, babun minal hadid. Ya, bahwasanya pintu pertama dalam mempelajari ilmu nahwu itu terbuat dari besi, susah untuk dipelajari. Ya, akan tapi kalau sudah lama ya, maka babun minal khasyab ya, akan menjadi seperti pintu dari kayu. Maka ilmu nahwu yang sulit ini ya, beliau jelaskan di dalam alfiyah ini ya, dengan penjelasan yang mujaz ya, dengan penjelasan yang ringkas. Meskipun ringkas, penjelasan ini tuqarribul aqsa, mendekatkan yang jauh, memudahkan sesuatu yang sulit. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Wa tabsutu al badla ya, bermakna tu'ti asy-syai' al-katsir biwa'din munjazi ya, bi syai'in munjaz. Baik, naqra asy-syarah. Qala asy-syari rahimahullah qauluhu al-aqsa ismu tafdilin bimakna al-ab'adu. Ya, ismu tafdil bimakna al-ab'ad. Al-aqsa maknanya adalah al-ab'ad. Lidzalika nusammi al-Masjid al-Aqsa li'annahu ba'id jiddan min Makkah wal Madinah. Wa huwa yahtaju ila masafatin tawilah. Ya, sesuatu yang jauh itu berarti butuh kepada masafah tawilah, perjalanan yang panjang, jarak yang panjang. Lakinnaha ay alfiyah tuqarribuhu bilafzin qasir. Akan tetapi alfiyah ini bisa mendekatkan jarak yang jauh itu dengan lafaz-lafaz yang qasir, yang ringkas. Li'annal mujaz wal qasir. Yang tadi kita katakan mujaz dari kata ijaz. Ya, ijaz artinya ringkas, ya, perkataan yang ringkas tapi maknanya banyak. Fahiya tajma'u laka syatatan nahwi al-ba'idah. Alfiyah ini mengumpulkan untuk antum syatat. Syatat artinya sesuatu yang tercerai-berai. Ya, ilmu nahwu yang tercerai-berai, yang jauh. Ya, dikumpulkan semua. Fatuqarribuhu bilabzin qasirin fatuqarribuhu, dikumpulkan dengan lafaz-lafaz yang ringkas, kemudian sehingga nahwu menjadi dekat bagi kita. Wa ma'a kauni lafziha mujaz, meskipun lafaznya mujaz, nafhamu anna ata'aha qalil. Kalau lafaz yang sedikit, tentu kita memahaminya bahwasanya pemberiannya akan pun sedikit. Ya, kalimatnya sedikit, tentu ilmu yang disampaikan akan sedikit. Begitu biasanya anggapan kita kan. Ya, li'annal qalila la yu'ti illa al-qalil. Karena kalau antum punya sesuatu yang sedikit, ya antum hanya bisa memberikan sesuatu itu sedikit juga.
Ya, falau kana indaka wi'a'un saghirun fihi darahimu takunu darahimul lati fihi qalilah fa hatta la yafham ahadan dzalika qala wa tabsutul badla. Maka seandainya kalau antum punya ya satu wi'a, satu bejana penuh di situ dengan ya apa namanya? Dengan dirham, ada dirham-dirham di situ. Ya. Ya, kalau wi'a-nya kecil, bejananya kecil, tentu ya, uang dirham yang ada di dalamnya juga sedikit. Ya. Jadi kalau kita katakan lafaznya sedikit, berarti ilmu yang dikandung juga sedikit. Ya, begitu kan? Maka kata Syekh di sini fahatta la yafham ahadun dalika, maka agar kita tidak berpikir seperti itu, ya, karena kita tahu lafaznya ringkas jadi kita meremehkan, ya, agar kita tidak terjadi hal seperti itu, agar kita tidak meremehkan alfiyah ini, maka Ibnu Malik melanjutkan watabsutul badla. Qaluhu watabsutul badla yakni tabzulu badlan muwassa'an. Ya, tabsutu al-badal itu artinya badal yabzulu itu artinya mencurahkan. Li'anna al-busta bimakna tawsi'. Ya, al-bust itu artinya tawsi', ya, luas. Ya, suatu yang al-busut artinya suatu yang luas. Qala Allah Ta'ala Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah itu meluaskan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, juga mengurangi rezeki bagi siapa yang ia kehendaki. Fahiya tabsutul badla ay tuwassi'ul ata'. Maka alfiyah ini dia yang meluaskan pemberiannya, ya, pemberiannya kepada kita. Qauluhu biwa'din munjazi, biwa'din munjazi ay ta'idu bil ata' thumma tunjizuhu biduni ta'khir. Munjaz, ya, itu ismul maf'ul dari kata anjaza yunjizu munjazun. Artinya sesuatu yang tertunaikan, sesuatu yang terlaksana. Biwa'din munjazi, wa'ad artinya janji. Ya. Jadi Alfiyah Ibnu Malik ini dia memberikan pemberian kepada kita, pemberian yang banyak. Biwa'din munjazi, dengan janji yang kontan. Munjaz itu bisalah kita artikan dengan kontan, ya. Ditunaikan secara segera, biduni ta'khir, tanpa adanya ta'khir, ya, pengakhiran, penundaan. Bal huwa muwaffan bihi ala wajhil injaz was sur'ah. Bahkan Alfiyah Ibnu Malik ini muwaffan, ya. Muwaffan artinya wafa, ya. Wafa artinya sesuai dengan yang dijanjikan. Ala wajhil injaz was sur'ah, benar-benar dilaksanakan dan segera mungkin. Fajama'at baina arba'i sifatin. Maka Alfiyah Ibnu Malik ini sampai sini, sampai bait yang keempat ini, ya, ya, telah mengumpulkan 4 sifat. Ya, ada 4 sifat, ada 4 karakteristik dari Alfiyah Ibnu Malik. Sifat yang pertama takribul aqsa, mendekatkan yang jauh. Sifat yang kedua al-ijaz, ya, lafaznya ijaz. Ijaz itu artinya lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Falabdhuha mujaz laisa bikathirin yamallu minhul insan. Lafaznya ringkas-ringkas, tidak banyak sehingga membuat orang bosan. Bihaitsu yaqra' wa la yahsulu illa ala faidatin qalila. Ya, karena kalau lafaznya panjang lebar, ya, kita baca tapi dapat faedah cuma sedikit, tentu orang akan cepat bosan. Kemudian sifat yang keempat bastul bazl ay tausi'uhu wal bazl yakni al-ata' fahiya tuwassi'u al-ata'. Sifat yang ketiga adalah bahwasanya Alfiyah Ibnu Malik ini, ya, luas pembahasannya meskipun dia ringkas. Kemudian sifat yang keempat al-injaz. Al-injaz artinya kontan, pasti. Ya, fahiyatun jizuma wa'adat bihi duna ta'khirin. Banyak kitab-kitab yang mengaku kitab ini paling bagus, kitab ini yang paling bagus, kitab ini simpel, kitab ini mudah, kitab ini begini-begini, tapi tidak semuanya sesuai dengan yang diiklankan. Wala yakhfa ma fi hadzal baiti min al-isti'arah haitsu sawwara hadil alfiyata bihayyin dhi idrakin wa dhi ata'in wa dhi bastin wa dhi wa'din wa illa fal alfiyatu kalimatun mandumah. Baik. Maka di dalam bait yang keempat ini bisa kita lihat ada jenis balaghah namanya al-isti'arah, ya. Salah satu jenis tasbih namanya al-isti'arah. Isti'arah itu kita mempersonakan, ya, suatu benda mati, kita anggap seperti manusia. Ya, kalau bahasa Indonesianya personifikasi. Di sini Ibnu Malik menggambarkan alfiyah itu seperti makhluk hidup yang punya idrak, punya ilmu, wazi ata, punya pemberian, punya bas, ya, punya pemberian juga, wazi wa'din, punya janji. Ya, jadi dianalogikan alfiyah ini seperti manusia. Wa illa fal alfiyatu kalimatun manduma.
ya. Kan tapi alfiyah ya hanya kata-kata yang disusun saja. Lakin hada yusammihi ulamaul balaghah al-isti'arah. Ini yang disebut oleh para ahli balaghah dengan istilah al-isti'arah, personifikasi. Wahya an tasta'ira sifatal hayyidz syu'uri wal iradah ila jamadin la syu'ura lahu wala iradah. Apa itu isti'arah? Isti'arah secara bahasanya meminjam, yaitu kita meminjam sifat makhluk hidup yang memiliki perasaan dan kemauan, ya, kita pinjamkan sifat tersebut kepada jamad, kepada benda mati, la syu'ura lahu, yang tidak punya perasaan, wala iradah, tidak punya keinginan juga. Baik, itu dia bait yang keempat. Insyaallah taala sanuwasil fil liqa'i al-qadim fi al-bait al-khamis. Kita ambil sedikit-sedikit ya agar memudahkan untuk di murojaah nantinya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bait yang kelima. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.